sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah Provinsi Riau, yang memiliki 2,81 juta hektar dan hasil produksi sebesar 9,13 juta ton per tahun. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat produktif, karena setiap bagian dari kelapa sawit dapat dimanfaatkan, sehingga tanaman kelapa sawit menjadi salah satu tanaman alami tanpa limbah produksi. Dirjen BUN mengatakan bahwa pada tahun 2017, pemerintah telah mengidentifikasi seluas 2,40 juta hektar perkebunan kelapa rakyat dari total 5,69 juta hektar sudah harus diremajakan dan sekaligus meluncurkan program peremajaan kelapa sawit rakyat dengan target peremajaan kelapa sawit rakyat pada tahun 2017 sampai 2022 seluas 2,40 juta hektar. Dalam melakukan replanting, tanaman-tanaman kelapa sawit yang ditebang itu menjadi limbah dan terbuang sia-sia. Faktanya, batang kelapa sawit dapat menghasilkan air nira sebanyak 10 liter per hari. Pemanfaatan limbah batang kelapa sawit tersebut dapat membuka peluang pasar bagi gula kelapa sawit dan meningkatkan perekonomian para petani kelapa sawit. Pemanfaatan limbah replanting tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan gula sawit tidak saja dapat mensubstitusi gula tebu yang masih bergantung pada impor, namun pemanfaatan tersebut juga dapat membantu dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG 2030. Maka, kami Habibah Nurfaiza Azra, Ariful Ramadan, Zena Novatia Zahra, dari tim Are You Ready Universitas Riau mempersembahkan Spoil Sugar Palm Oil. Penyusunan karya tulis ilmiah ini dimulai dengan cara penggalian ide serta mengamati permasalahan petani kelapa sawit dalam pemanfaatan batang kelapa sawit setelah peremajaan. Setelah itu dilanjutkan dengan studi pustaka dan pengembangan kreativitas yang didukung dengan konsultasi dengan beberapa dosen, kemudian dilakukan beberapa pengumpulan data dan informasi dari buku, e-book, dan beberapa jurnal penelitian yang kemudian dianalisis hingga menemukan ide serta solusi untuk konsep pemanfaatan limbah replanting kelapa sawit demi tercapainya Sustainable Development Goals 2030. Spoil Sugar Palm Oil merupakan gula merah yang dihasilkan dari air nira kelapa sawit. Batang kelapa sawit yang ditebang dibersihkan pada bagian pucuknya dan terdapat bagian umbut. Bagian umbut inilah yang disadap dan dapat menghasilkan air nira kelapa sawit. Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPP SDMP tahun 2010 mengatakan bahwa batang kelapa sawit dapat menghasilkan air nira kurang lebih 10 liter per hari. Sebagian petani kelapa sawit swadaya belum memiliki pengetahuan bagaimana agar gula merah yang dihasilkan dapat bermutu tinggi dan sesuai dengan permintaan pasar. Selama ini, petani kelapa sawit swadaya masih menggunakan agroindustri secara sederhana. Oleh karena itu, petani kelapa sawit harus mengoptimalisasikan peralatan produksi untuk meningkatkan permintaan pasar dengan melakukan pengemasan dan pemberian label produk sebagai daya tarik konsumen. Apabila selama periode 2017 hingga 2020, total areal perkebunan masyarakat yang akan diremajakan itu sekitar 219.820 hektar. Dan jika diasumsikan setiap hektar itu terdapat 100 pokok tanaman kelapa sawit, maka potensi gula kelapa sawit yang akan diperoleh adalah sekitar 1,3 juta ton. Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah nira dari batang kelapa sawit. Fungsinya sebagai bahan baku utama pembuatan gula merah yang mengandung sukrosa. Menurut Wulandika pada tahun 2019, batang sawit yang telah ditumbang dibersihkan pelepahnya hingga terlihat umbutnya. Umbut pada batang sawit inilah yang akan mengeluarkan nira setelah disadap. Proses penyadapan
pengolahan dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada saat pagi dan sore, dan nira yang didapat bisa mencapai 3-10 liter per pohon setiap harinya. Pada saat proses pengumpulan nira ditambahkan ekstrak kayu nangka dengan penambahan larutan CaO 1% sebagai pengawet dan larutan kapur untuk menjaga pH agar nira tidak terfermentasi. Nira yang telah didapat kemudian disaring dan diukur pH-nya. Nira dengan kualitas terbaik kalau memiliki rentang pH dari 5 hingga 7. Kemudian, nira tersebut divakum dan dimasak hingga suhu 100 derajat Celcius disertai dengan kecepatan pengadukan 200 rpm. Nira tersebut dimasak hingga mengental. Variasi tekanan yang digunakan adalah 700 mm Hg, 710 mm Hg, dan 720 mm Hg. Alasan dibalik penggunaan teknologi vakum pada penelitian ini adalah untuk menurunkan titik didih dari nira kelapa sawit tersebut, yang mana berimplikasi pada gula kelapa sawit yang akan dihasilkan. Dengan turunnya titik didih dari nira kelapa sawit, maka akan memperkecil kemungkinan kerusakan dari nira kelapa sawit tersebut ketika dipanaskan. Pengemasan gula sawit cetakan dapat menggunakan pengemasan dengan memanfaatkan bahan alam berupa bambu dan rotan. Adanya kemasan tersebut akan memberikan wadah sekaligus pelindung produk yang ada di dalamnya. Bambu juga mengandung antimikroba yang baik sehingga gula akan lebih awet. Gula sawit pasir juga dapat dikemas menggunakan pengemasan tersier berupa plastik yang membungkus kemasan sekunder. Hal ini dimaksudkan agar wadah beserta produk di dalamnya terlindungi dari bahan-bahan asing dari lingkungan luar yang masih berpeluang masuk melalui perlindungan primer dan sekunder. Kemasan primer dan sekunder merupakan kemasan secara tradisional, sedangkan kemasan tersier merupakan pengemasan secara modern. Target pemasaran atau market targeting yaitu masyarakat di Indonesia, terutama ibu rumah tangga dan pengidap penyakit diabetes, serta turis lokal. Spoil dapat dijadikan cenderamata khas Provinsi Riau yang dapat dibawa oleh turis lokal sehingga gula sawit dapat dengan mudah dikenali di Indonesia. Positioning dari Spoil yaitu memposisikan produk yang aman digunakan oleh pengidap penyakit diabetes sekalipun, produk asli Indonesia, dan dampak pencemaran lingkungan yang kecil. Karena bahan baku gula sawit juga diperoleh dari limbah batang kelapa sawit yang diremajakan. Spoil, yaitu produk gula sawit, dapat diposisikan sebagai produk gula khas Provinsi Riau yang unggul dalam hal manfaat dan memberikan dampak yang luas bagi petani kelapa sawit swadaya, masyarakat, dan lingkungan. Instansi lembaga pemerintahan seperti Dinas Pertanian di setiap daerah di Provinsi Riau diharapkan dapat mampu bekerja sama dalam pengembangan agribisnis spoil, yaitu koperasi di setiap desa atas Dinas Pertanian. Pemerintah dapat menjadikan konsep agribisnis spoil sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan sebagai gula unggulan dari Provinsi Riau yang dapat bersaing di tingkat nasional. Jika pengolahan dan pemasaran di spoil dilaksanakan, maka pendapatan bersih yang akan didapatkan yaitu sekitar Rp18.157.000.